Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, disingkat DPMK. Yang saya hormati Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, disingkat BPKPAD, Bapak Trisna Manurung. Dieling-eling sesuk ujian itu. Ya masa dukung nggak ngerti dinas-dinas dibantu. Yang saya hormati Kepala Dinas Kependidikan, Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Bapak Andus Sarwana, Kabid Olahraga, Kabid Pemuda dan Olahraga. Yang saya hormati para panebu, Pak Jaka Sunarya, Panebu Jino, Pak Beni Aziz, Panebu Sambe, Pak Anjar Arintaka, Panebu Pajangan, Pak Cahya Widada, Cahyo Widodo, Panebu Kretek, Pak Anwar Nur Fahrudin, Panebu Jetis, Pak Kusmardiono, Panebu Bantul Kota, Bu Murni, Panebu Anom, ya. Para Panebu Anom atau para kepala jabatan perwakilan Kapanewon se-Kabupaten Bantul, Bu Lurah Trirenggo, Ibu Erna Kusumaningsih MOr, dan para perwakilan kelurahan se-Kabupaten Bantul, dan yang saya hormati, saya banggakan para dukuh sekaligus atlet bulu tangkis, bola voli, pingpong, U berapa ini? 60. Ini luar biasa ini. Ya, lanjut. Tapi pesan saya hati-hati ya, kalau sudah U50 up itu, kalau olahraga harus mengukur kemampuan, ya, mengukur nafas, mengukur jantung. Jadi, tetapi sungguh saya bersyukur dan bangga. Ternyata para dukuh se-Kabupaten Bantul ini memiliki talenta olahraga yang luar biasa. Dan hadiah ini serta sertifikat ini, kalau untuk mendaftarkan SMP, ya, itu ada poinnya. Ya toh, Mas Pak Agus ya. 0,01 Pak. Itu ada tambahan nilai. Ya. Kalau PPDB itu penerimaan peserta didik, dan itu kalau ada prestasi olahraga tingkat kabupaten, ini kan tingkat kabupaten, nggak main-main loh. Poinnya tinggi sekali kalau untuk daftar SMP. 8 Pak. Dan yang penting lagi adalah bahwa Pekan Olahraga Paguyuban Dukuh se-Kabupaten Bantul ini, marilah kita jadikan wasilah atau sarana untuk bersilaturahmi, berkoordinasi, saling ngangsu kawruh untuk bersama-sama membangun padukuhan-padukuhan di Kabupaten Bantul ini yang lebih maju dan lebih mensejahterakan rakyat. Nah, karena itulah perlu kiranya para dukuh ini terus melakukan pembelajaran dan penemuan solusi atas masalah-masalah yang berkembang di pedukuhannya masing-masing, dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang terkait, pada Pak Lurah, kepada Panewu, Kepala Puskesmas, atau Kepala KUA, karena akhir-akhir ini kok saya jadi sering menguruskan dispensasi nikah, ya, untuk anak-anak Bantul yang belum berusia nikah. Oleh karenanya, maka padukuhan sebagai
entitas sosial yang paling rapat, karena ada sistem sosial yang paling kuat itu di level padukuhan, ini memiliki potensi yang besar untuk terus membangun budaya padukuhan, di mana masyarakatnya ini bisa terus kita dorong untuk lebih mandiri dan lebih mengedepankan kegotong royongan, karena gotong royong ini sampai kapanpun masih kita perlukan, karena tidak semua hal ini bisa diselesaikan oleh pemerintah. Ada masih banyak hal yang masyarakat ini harus bisa menyelesaikannya sendiri. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya menerima aspirasi yang tadi disampaikan oleh Pak Sulistyo. Ya, mohon maaf di awal tadi belum saya sebut Pak Sulistyo, Ketua Pandu, bahwa aspirasi para dukuh ini bisa kita terima, terutama untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia para dukuh ini, sehingga para dukuh ini semakin memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan manajemen masyarakat di perdukuhannya masing-masing. Beberapa waktu yang lalu atau mungkin baru kemarin, lurah-lurah dikumpulkan oleh DPMKAL untuk menyusun atau BIMTEK penyusunan rencana kerja pemerintah kelurahan, di mana kita laporkan kepada Kementerian Desa 100% kelurahan-kelurahan di Kabupaten Bantul ini telah mencapai kelurahan yang mandiri, dan itu satu capaian yang luar biasa, karena hanya sedikit kabupaten atau mungkin kabupaten se-Indonesia itu yang seluruh kelurahannya sudah mencapai level mandiri, itu bisa dihitung dengan jari saja, dan baru satu malah. Mana? Ya hanya Bantul, loh malah baru satu. Dan nyatanya memang setelah kita banding-bandingkan, walaupun ada lagu ojo dibanding-banding, kelurahan-kelurahan di Bantul ini jauh lebih bagus dibanding kelurahan di luar Kabupaten Bantul dari berbagai macam sisi. Dari tingkat kemampuan fiskalnya atau kemampuan keuangannya, beberapa daerah itu yang studi banding ke Bantul, saya tanya rata-rata APBDes mereka berapa? Rata-rata jawabannya hanya 1,3, 2,9, pol-poli 3,5. Di Bantul ini rata-rata APBDes atau APBKAL kita itu rata-rata sudah mencapai 5 miliar. Trilgo berapa, Bu Wirna? 4,2. Oh, 5,2. Rata-rata itu di angka yang 5. Ada yang mencapai 9, ada yang masih 4. Tapi kalau dibuat rata-rata itu sekitar 5 miliar. Kemarin dari Kabupaten Rembang itu datang ke sini, saya tanya di Rembang itu rata-rata hanya 1,3. Demak juga begitu. Purworejo, Klaten juga rata-rata segitu. Tapi di Bantul itu APBDes kita rata-rata sudah mencapai 5 miliar. Coba jenengan bandingkan dengan Sleman sekalipun, ya, Gunung Kidul, Kulon Progo apalagi, karena kita punya beberapa skema fasilitasi keuangan dari pemerintah kabupaten ke kelurahan, diantaranya adalah BKK, P2MD, P2BMP, dan ini nanti DIKAL, dana insentif kelurahan juga akan terus kita perbaiki dan terus kita gelontorkan ke desa, ke kelurahan. Tetapi juga beberapa kewenangan di level kabupaten itu kita turunkan ke kelurahan. Contohnya Posyandu kita perkuat dengan P2BNP. Pengelolaan sampah di tingkat permukiman
kita serahkan ke Pedukuhan dengan P2BMP juga. PAUD juga begitu. Karena kita tidak bisa membayangkan Dinas Lingkungan Hidup harus ngurusi sampah sampai ke level permukiman. Itu rentang kendali manajemennya itu terlalu jauh dan pasti tidak efektif. Ini masih ada, saya cadangan beberapa kewenangan di tingkat kabupaten yang segera akan kita turunkan. Demi apa? Demi efektivitas kegiatan. Ketimbang digarap oleh OPD, rentangnya terlalu jauh dan pasti tidak efektif, lebih baik sak duitnya kita serahkan ke kelurahan agar pelaksanaan pembangunan itu ada percepatan. Ya, walaupun saya juga dikleroi, dia jepi karo beberapa kepala dinas. Karena anggarannya saya kurangi, saya serahkan ke kelurahan. Tidak ada maksud lain kecuali kita memerlukan percepatan pembangunan. Dan alhamdulillah dengan strategi ini Bantul itu IDM-nya juga tertinggi ya, Bu. Indeks desa membangunnya itu tertinggi nasional. Itu Kabupaten Bantul. Dan desa-desanya juga sudah mencapai level maju. Maka tiada keraguan sedikit pun, saya yakin seyakin-yakinnya dengan pilihan strategi ini maka percepatan pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah Kabupaten Bantul itu akan tercapai. Stunting kita menurun cukup signifikan, kemiskinan juga menurun, perbaikan infrastruktur juga meningkat. Bahkan yang terakhir saya minta kepada Dinas PU itu jalan-jalan tingkat desa atau kelas desa itu ditingkatkan saja menjadi jalan kabupaten. Kenapa? Karena tidak mungkin APBDes atau APBKal itu membangun jalan yang panjangnya 1 km, dan entek duit APBK-nya itu. Sudahlah, ini lebih baik kita angkat sekalian menjadi kelasnya itu jalan kabupaten. Walaupun ini juga masih kita identifikasi, masih kita daftar saja, dan itu menjadi target pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Kabupaten Bantul, supaya lurah juga lebih ringan bebannya. Nah, perkara kemudian hari ini beberapa media sosial meramaikan beberapa jalan kita rusak. Ono sing ditanduri wit gedang, ono sing dicemplungi lele barang ya ono. Kreatif. Itu pasti kita bangun. Kenapa terlambat? Pertama, saya dilantik pas masa Covid. Seluruh kegiatan-kegiatan yang dinyatakan non esensial itu direfokusin. Padahal anggaran pemeliharaan jalan itu sudah tersedia. Ada perintah dari Presiden, pembangunan fisik itu harus ditunda, direfocusing namanya, dialihkan untuk penanggulangan COVID. Karena nyawa ini lebih penting, nyawa itu lebih esensial. Sementara jalan itu dinyatakan non esensial. Maka tahun 2020, 2021 itu kita absen, tidak membangun jalan karena COVID. Akibatnya apa? Jalan rusak. Termasuk jalan-jalan tingkat provinsi yang protesnya juga ke bupati. Jalan tingkat provinsi itu kalau rusak juga protesnya ke bupati. Maka nanti 2023 ini dan 2024 ini yang nanti akan kita jamak namanya. Senajan jamak takhir dan cara sholat. Jadi insya Allah nanti pembangunan jalan nanti dibiayai oleh APBD, baik APBD murni maupun yang berasal dari dana alokasi khusus di AK. Itu nanti insya Allah akan terjadi peningkatan dan insya Allah jalan-jalan kabupaten itu nanti akan baik semua. Itu sudah kita data. Maka bersabarlah ya tentang jalan ini pasti kita bangun, nggak mungkin tidak. Hanya saja di 2024 itu nanti ini juga perlu saya sampaikan kepada para kadang dukuh ini bahwa
2024 ini anggaran APBD kita juga tertekan. Di awal periode saya tertekan karena COVID, di akhir periode saya di 2024 itu nanti tertekan karena harus mengalokasikan pemilu, pilpres, pileg, pilur, pilkada, dan itu jumlahnya puluhan miliar. Sehingga juga nanti beberapa aspirasi itu tentu tidak bisa kita penuhi semuanya. Ya, baik yang melalui BKK atau P2MD itu tampaknya belum bisa kita tingkatkan, termasuk padat karya. Nah, itu kondisi keuangan kita. Jadi saya terbuka saja bahwa ngurus keuangan negara atau daerah itu ya persis ngurus keuangan rumah tangga. Anak bareng jalur laptop, anak nomor loro sekolah ini ngajak piknik ning Bali, anak nomor telu jaluk pik kamongko guru rumah ini gendeng do bocor. Itu persis begitu. Maka harus ada prioritas-prioritas. Endi sing kudu didhisikke, endi sing iso dikeretke. Nah, oleh karenanya ini butuh pemahaman. Wong ini juga uang kita sendiri, ya, yang akan kita gunakan untuk membangun. Pajak bumi bangunan yang dipungut dari rakyat itu insya Allah sudah lebih dari 100% itu kita kembalikan. Dari P2BMP saja itu sudah 46,6 sekian M, langsung kontan. Belum BKK, P2MD. Jadi apa yang kita kembalikan itu rata-rata kira-kira itu 3 kali lipat dari pembayaran pajak yang disetorkan kepada pemerintah. Jadi uang itu ya hanya dipegang pemerintah, kemudian kita kembalikan. Belum adanya apa itu namanya ribet-ribet itu. Jadi yang dipegang pemerintah itu kan terus dikurangi ribet-ribet itu kan. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi. Banyak pedukuhan itu yang mengumpulkan PBB itu hanya dapat 26 juta, tapi itu bagus. Sedangkan P2BMP saja sudah 50 juta, sudah hampir 2 kali lipatnya. Maka ini strategi bagaimana APBD itu didistribusikan dengan lebih merata dan berkeadilan. Uang dari rakyat harus kita kembalikan ke rakyat dalam bentuk pembangunan-pembangunan, bahkan lebih dari itu, bisa 3 sampai 5 kali lipat. Itu pasti. Ya, karena di samping pajak ya masih ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kita punya beberapa bisnis, ya, pemerintah punya bisnis namanya BUMD, Bank BPD itu kita punya saham, Bank Bantul itu kita punya saham 99%, itu saham Pemda Bantul. PDAM itu 100%. Kemudian Aneka Dharma juga 100%, dan ini kita dorong sebagai mesin-mesin uang pemerintah daerah yang itu nanti akan kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan beberapa kali pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bantul, untuk ke-11 kalinya kita dinyatakan memiliki laporan yang sangat bagus, yang memuaskan, dengan opini namanya WTP, wajar tanpa pengecualian. Itu untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Dan tidak banyak kabupaten kota itu yang mencapai WTP itu sampai 11 kali. Artinya ini dinyatakan penyimpangannya itu kalaupun ada itu masih sangat minimal. Isesa di sepuro. Ya, kalau sama sekali tanpa penyimpangan itu bukan berarti begini, bukan berarti mesti pidana loh penyimpangan. Ya, kesalahan-kesalahan administrasi saja. Itu konco-konco dulu hal-hal yang perlu kami sampaikan. Saya mengucapkan selamat
dan titip warga di Pedukuhan Panjenengan semuanya. Para dukuh ini adalah orang-orang yang diamanati oleh negara untuk mendampingi masyarakat. Ya, mudah-mudahan panjenengan semuanya ini diberikan kekuatan, amin, lan kesabaran, amin. Ngomong wong akeh yo disabar-sabar, ora kena gampang emosi. Ya. Jadi rakyat itu yo mawerno-werno. Jam 1:30 bengi digugah. Ana wong padu, jebule sing padu. Apa tanggane lanang karo wedok bojone. Dan masalah-masalah rakyat yang lain. Itu memang namanya pemimpin itu pada akhirnya ya pelayan. Karena memang ada pepatah, ini pepatah Arab ini di Quran itu hadis. Ya, Sayyidul Ummah khatimuhum. Yang dalil sithik-sithik. Sayyidul Ummah utawi pemimpin umat iku khatimuhum, hakikate mung pelayan. Ming pelayan ya bupati kita gagahe ngene ya bendina diguduk uang ya ming. Ya ming hanya melayani. Jadi tidak ada namanya penguasa itu di era demokrasi modern semacam ini. Mana ada yang merasa berkuasa? Enggak ada. Mau apa-apa itu harus dibatasi undang-undang. Ini ora oleh, ini ora oleh. Ya sudah. Wis ana rile itu. Tidak punya istilahnya diskresi itu hampir enggak ada diskresi. Ora kok sakarepku dhewe arep nganggane enggak. Anggar iki ora oleh, iki ora kok. Umpama oleh kudu syaratnya purna-purna. Jadi tidak bisa sesuka-suka kita. Inilah apa namanya pemimpin di era demokrasi saat ini, bukan penguasa. Tidak bisa leluasa melakukan apa saja yang dia mau. Tidak, semuanya itu dibatasi oleh berbagai peraturan. Demikian saya mengucapkan selamat kepada yang juara maupun yang belum juara. Jangan bersedih, tahun depan masih ada pertandingan lagi. Yang lain mudah-mudahan bisa meningkat prestasinya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.